Jadi, berkat Tuhan yang mempunyai kasih yang begitu besar, maka dia meluaskan pelayanannya setelah di Israel. Dia meluaskan panggilannya dan undangannya kepada seluruh bangsa, kepada seluruh suku bangsa dan bahasa di dunia ini. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-39 di dalam serial perenungan kitab Injil Markus dengan tema Orang Non-Yahudi yang Diberkati. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semuanya dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus meninggalkan tempat itu dan pergi ke daerah Tirus. Di situ Yesus masuk ke satu rumah dan dia tidak ingin orang lain tahu bahwa dia berada di situ. Tetapi karena dia sudah terkenal di mana-mana, dia tidak bisa menyembunyikan diri. Di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya sedang kerasukan roh jahat. Waktu ibu itu mendengar berita bahwa Yesus sudah datang, dia langsung datang dan berlutut di kaki Yesus. Ibu itu bukan orang Yahudi, dia berasal dari daerah Venesia di provinsi Syria dan dia berbahasa Yunani. Dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Kamu bukan orang Yahudi, jadi kalau aku menolongmu itu sama seperti orang yang membuang makanan anak-anaknya kepada anjing. Biarlah mereka duluan diberikan makanan dan makan sampai puas." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Pak, biar anak-anak Yahudi makan sampai puas. Dan biasanya anjing-anjing boleh makan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh anak-anak." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Karena jawabanmu seperti itu, ibu boleh pulang. Sekarang setan itu sudah keluar dari anakmu." Lalu ibu itu pulang dan melihat anaknya berbaring dengan tenang di tempat tidurnya, karena roh jahat itu sudah keluar dari dia. Markus 7 ayat 24 sampai 30. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan iman dan hak istimewa yang banyak kepada orang Kristen pada masa kini. Ada satu pepatah lama yang berbunyi, keakraban melahirkan penghinaan. Tetapi orang Kristen Yahudi pada khususnya tidak boleh melupakan kasih karunia yang ditunjukkan kepada mereka. Ini mengacu pada hak istimewa yang telah lama diberikan kepada orang Israel, seperti hubungan perjanjian dengan Tuhan, dengan segala berkat yang menyertai hubungan seperti itu yang sekarang tersedia bagi semua orang yang datang kepada Tuhan dengan iman kepada Kristus. Hari ini kita merefleksikan kebenaran yang melibatkan seorang perempuan bukan Yahudi yang diberkati karena imannya. Dalam Markus 7 ayat 24 kita mulai dengan yang pertama, narasi pencarian privasi. Yesus telah melakukan perjalanan sekitar 40 mil dari Kapernaum. Dia datang ke wilayah Tirus dan Sidon, juga dikenal sebagai daerah Siro Venesia. Markus 7 ayat 24. Yesus mencari privasi mungkin karena membutuhkan istirahat. Makanya dia memberitahukan kepada orang supaya jangan ada orang yang datang kepadanya. Permintaan untuk mukjizat. Seorang perempuan Sirofenisia yang memiliki anak perempuan yang dirasuki roh jahat datang kepada Yesus. Dia adalah seorang Yunani, bukan Yahudi. Seorang Sirofenisia sejak dari lahir. Dia terus meminta Yesus untuk mengusir setan yang merasuki putrinya. Dia bahkan mengakui Yesus sebagai
"Ya Tuhan, anak Daud," menurut catatan Matius 15 ayat 22. Matius mengungkapkan bahwa pada awalnya Yesus tidak berbicara dengannya, bahwa dia mulai mengganggu para muridnya. Penolakan untuk menyembuhkan. Catatan Matius menjelaskan pemikiran Yesus, "Aku tidak diutus kecuali kepada domba yang terhilang di rumah Israel." Bandingkan komentarnya tentang tim penginjilan terbatas ketika Yesus mengutus muridnya dua orang untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang Israel ataupun orang Yahudi. Misinya adalah untuk memenuhi nubuatan tentang Mesias di kalangan Israel ataupun di kalangan Yahudi. Dia kemudian akan memperluas pelayanannya ke dunia. Tanggapan Yesus terhadapnya, "Biarlah mereka duluan diberikan makanan dan makan sampai puas." Ada janji kepada Israel yang perlu dipenuhi sebelum berkat itu tiba kepada orang yang bukan Yahudi. Tanggapan terhadap iman. Tanggapan perempuan itu kepada Yesus menunjukkan imannya. Ya Tuhan, dia mengakui haknya Yesus untuk menolak permintaannya. Dan biasanya anjing-anjing boleh makan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh anak-anak. Dia akan senang hati menerima remah-remah yang tersisa dari pelayanannya kepada orang-orang Yahudi. Yesus mengagumi imannya dan menyembuhkan putrinya. Matius menambahkan bahwa Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Matius 15 ayat 28. Dan putrinya sembuh seketika itu juga, menurut Matius 15 ayat 28. Jadi perempuan non-Yahudi ini diberkati karena imannya. Dengan kejadian ini, segar di pikiran kita memikirkan beberapa observasi. Yang pertama, orang non-Yahudi yang diberkati oleh iman. Misalnya contohnya adalah perwira di Kapernaum, kemudian ada seorang Cornelius, seorang bukan Yahudi pertama yang dipertobatkan dengan Injil. Perwira ini adalah orang pertama yang makan remah-remah dari orang-orang yang duduk di meja ataupun orang-orang Yahudi. Beberapa orang non-Yahudi sekarang diberkati oleh iman. Kita tidak lagi tanpa Kristus. Kita juga tidak lagi sebagai orang pendatang di antara kalangan Israel. Kita tidak lagi sebagai orang asing dari perjanjian-perjanjian Allah. Kita juga tidak memiliki harapan dan tanpa Tuhan di dunia ini. Jadi, berkat Tuhan yang mempunyai kasih yang begitu besar, maka dia meluaskan pelayanannya setelah di Israel. Dia meluaskan panggilannya dan undangannya kepada seluruh bangsa, kepada seluruh suku bangsa dan bahasa di dunia ini. Maka kita memperoleh hak istimewa yang sama seperti Israel, mendapatkan kedudukan semeja menjadi anggota keluarga Allah, mendapatkan keselamatan yang kekal abadi dari Yesus Kristus. Kita sekarang didekatkan oleh darah Yesus, diperdamaikan sebagai satu tubuh di dalam Kristus, dengan akses oleh satu Roh Kudus kepada Bapa, sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota rumah tangga Tuhan, sesuai dengan janji Yesus. Dapat dibaca di dalam Matius 8 ayat 11-12. Orang bukan Yahudi sekarang bisa duduk di satu meja dengan anggota keluarga Kristus lainnya karena Tuhan Yesus yang mengundangnya. Apakah kita memanfaatkan berkat kita dengan baik? Jika kita menolak untuk datang ke meja dengan tidak mematuhi Injil, Yesus sekarang mengundang semua orang, dan di atas meja makan yang sama untuk seluruh anggota warga kerajaan surga, kita boleh duduk bersama dengan sesama anggota kerajaan surgawi, karena Tuhan Yesus adalah Tuan rumahnya. Tuhan Yesus adalah pemilik langit dan bumi, pemilik surga dan bumi. Jika kita menolak untuk makan di meja melalui ketidaktaatan kita, ini adalah kesalahan dari banyak orang Yahudi juga, sebagaimana dikatakan di dalam Matius 21 ayat 43. Karena itu, aku berkata kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah
akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu kepada orang-orang yang setia melakukan kehendak Allah. Jika kita hanya makan remah-remahnya melalui sikap apatis dan mengabaikannya, ini adalah masalah yang persis sama dengan jemaat di Sardis dan jemaat di Laodikia, sebagaimana yang dicatat oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Tuliskanlah ini kepada pelayan Tuhan yang mewakili jemaat di Sardis. Inilah pesan dari aku yang mempunyai seluruh kekuatan Roh Allah dan yang memegang ketujuh bintang itu, yang menggambarkan ketujuh jemaat. Aku tahu cara hidup kalian masing-masing. Kamu terkenal sebagai pengikutku yang setia dan rajin. Tetapi sebenarnya secara rohani, kamu hampir mati. Karena itu sadarlah dan bangkitlah dari kematianmu itu, dan kuatkanlah rohanimu yang sudah hampir mati itu, supaya hidup kembali. Karena aku tahu di hadapan Allah, semua pekerjaanmu belum ada yang selesai sampai tuntas. Wahyu 3 ayat 1-2. Jika anak manusia akan diusir, betapa lebih tidak berterima kasihnya para anak anjing. Karena kalau Allah tidak mengizinkan cabang-cabang yang pertama itu terus tersambung, maka kalian bisa dipotong juga kalau berhenti percaya. Jadi sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa, dan hukumannya juga sungguh mengerikan. Karena Dia akan menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang yang tidak mau mengikut jalan keselamatan yang diberikannya. Tetapi Dia sangat baik hati kepada kalian, asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya itu. Kalau tidak begitu, kalian juga akan dipotong dari pohonnya itu. Roma 11 ayat 21-22. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, kejadian dari orang non-Yahudi yang diberkati karena imannya harus mengingatkan kita dari cara hidup kita sebelum mengenal Kristus, berkat-berkat yang sekarang kita nikmati di dalam Kristus. Apakah kita memiliki sejenis keyakinan atau iman? Bertahan bahkan saat pertama kali ditolak, bersedia menerima berkat sekecil apapun. Bagi mereka yang melakukannya, tersedia pesta rohani yang menanti. Efesus 1 ayat 3. Sahabat Biblika yang terkasih, kiranya setiap diri kita yang sudah mendengarkan penjabaran dari firman Tuhan, kita boleh menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Tuhan. Kita boleh diberkati karena iman kita yang kita letakkan dan kita gantung hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kita yang bukan dari bangsa Yahudi, tetapi Injil sudah disampaikan kepada kita. Kita mendapatkan undangan dan hak istimewa yang sama untuk duduk sehidangan, untuk duduk satu meja di dalam keluarga besar Allah. Ini bukankah adalah menunjukkan kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada kita? Adakah kita menghargainya dengan memberi respon, dengan hidup sungguh-sungguh buat Kristus, dengan melayani, dengan segenap keberadaan kita bersuka cita untuk mentaati firman-Nya? Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dan memberkati pelayanan kita. Shalom.